Halo, selamat pagi Bu Ratu. Selamat pagi Mbak Vivi. Apa kabarnya Ibu Ratu hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Vivi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Gak bosen dong tentunya ya nemenin saya di sini setiap minggunya. Iya enggak dong. Iya. Pasti Mbak Vivi yang bosan nih dengan saya. Enggak dong, tentunya karena ada informasi-informasi menarik yang kita bahas terus di sini ya Bu Ratu ya. Oke. Nah, tentunya kali ini temanya masih seputar inner beauty Bu Ratu. Cuman kita berbeda topiknya karena kan inner beauty itu cakupannya banyak sekali ya Bu Ratu. Baik, dan buat sahabat Aura tentunya jangan bosen juga dong mendengar perbincangan kita mengenai inner beauty Mbak Vivi ya, karena inner beauty itu kan sangat penting sekali buat diri kita sebagai seorang wanita, begitu. Iya, dan kali ini juga nggak kalah pentingnya Bu Ratu dengan tema-tema yang sebelumnya. Kita akan membahas antara hubungan sikap, emosi dengan inner beauty, dengan inner beauty kita. Jadi apa sih hubungannya sikap dan emosi dengan aura inner beauty kita, dengan energi inner beauty kita? Nah, di sini kita akan membahasnya secara lebih jauh tentunya. Tapi sebelum kita membahasnya Bu Ratu, Bu Ratu juga itu dong harus sampaikan terlebih dahulu kepada sahabat Aura pentingnya inner beauty buat mereka apa, biar mereka tuh selalu ingat gitu loh Bu Ratu kalau inner beauty itu penting gitu. Tadi kan saya sudah bilang ya Mbak Vivi ya, karena inner beauty itu sangat penting buat diri kita sebagai seorang wanita. Karena buat sahabat Aura juga jangan bosen dengerin apa yang kita jelaskan nantinya. Pentingnya inner beauty buat seorang wanita itu sangat penting sekali ya Mbak Vivi ya, karena kalau kita memiliki inner beauty yang terpancar dengan positif dan kuat, pastinya dia akan semakin percaya diri. Dia akan semakin mencintai dirinya sendiri, mencintai ciptaan Tuhan. Bahkan dia akan disukai oleh banyak orang nantinya Mbak Vivi. Dan lagi dia akan menemukan jodoh idamannya, jodoh idaman yang terbaik buat dia tentunya. Karena kan orang yang memiliki inner beauty itu biasanya mendapatkan jodoh yang baik, mendapatkan jodoh yang memiliki aura inner handsome juga seperti yang dia miliki. Dan lagi dia akan disukai oleh banyak teman-temannya juga, karena dia orangnya yang nyaman, yang damai, yang penuh dengan cinta. Pasti akan disukai oleh banyak orang di sekitarnya. Dan lagi dia akan lebih beruntung dalam urusan pekerjaannya Mbak Vivi. Dan masih banyak lagi dong pastinya ya Mbak Vivi ya, kalau seorang wanita itu memiliki pancaran inner beauty yang positif dan kuat dalam dirinya, begitu. Nah, tentunya juga nggak ada ruginya ya Bu Ratu ya, Iya, kalau ada seorang wanita itu memancarkan aura inner beauty yang kuat. Nah, pada video kali ini kita akan bahas hubungan sikap, emosi dengan aura inner beauty kita. Nah, sebenarnya tuh hubungannya seperti apa Bu Ratu? Sangat berhubungan sekali ya Mbak Vivi ya. Kalau kita memiliki sikap yang positif, kemudian emosi yang positif ya, itu bisa memancarkan inner beauty yang positif juga nanti dalam diri kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita memiliki sikap yang negatif, emosi yang negatif, ya inner beauty kita akan tertutup nantinya, tidak akan memancarkan aura yang bagus nantinya Mbak Vivi, begitu. Kita bahas satu persatu ya Bu Ratu ya, ini biar semakin jelas nih. Sikap dan emosi, kita ke sikapnya dulu deh. Kalau hubungan sikap dengan energi aura inner beauty kita, itu sikap yang bagaimana? Itu lalu kenapa bisa berhubungan gitu Bu Ratu? Oke, baik. Dari sikap ya Mbak Vivi ya. Kalau dari sikap seperti yang dari sikap dari kita lah. Itu yang pertama, itu perawatan diri kita. Perawatan diri kita, misalkan kita mencintai diri kita terlebih dahulu. Kalau kita bisa mencintai diri kita, maka kita bisa merawat diri kita dengan baik. Dari makanan yang kita konsumsi, kemudian dari tidak merokok juga, menghindari rokok, kemudian melakukan perawatan kulit yang bisa membuat diri kita itu menarik, melihat diri kita itu tampak enak dipandang mata ya. Intinya perawatan diri lah. Kalau kita melakukannya dengan baik, secara alhasil itu akan memancarkan aura yang berwarna merah muda ya Mbak Vivi dalam diri kita ya. Karena kan kita bisa merawat diri kita dan kita bisa mencintai diri kita sendiri nantinya. Kalau kita memancarkan aura merah muda, alhasil itu akan berhubungan sekali dengan aura inner beauty kita. Nah, itu akan membuat aura inner beauty kita akan memancarkan aura yang positif nantinya. Karena kan kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, alhasil kita bisa mencintai orang lain dengan baik juga nantinya. Kemudian sikap yang lain itu dari perilaku kita. Misalkan kita baik kepada teman kita, care kepada teman kita, kemudian kita tidak memilih ya teman yang ini temanku yang baik, saya harus berteman dengan orang yang baik, ini temanku yang jahat, saya harus berteman dengan orang-orang yang jahat. Tidak pilih-pilih teman.
atau temanku yang kaya, aku harus berteman dengan orang yang kaya. Temanku yang jelek, saya nggak mau berteman dengan orang yang jelek, wajahnya jelek kah, sedangkan kan aku ini cantik ya, ngapain saya harus berteman dengan orang yang jelek. Nah, kalau sikap-sikap seperti itu masih dipancarkan, atau kita melakukan sikap-sikap yang positif atau tidak memilih teman tadi, maka aura kita nantinya akan memancarkan aura yang berwarna hijau. Nah, kalau berwarna hijau itu kan seperti Mbak Vivi lihat ya, kalau kita pergi ke gunung itu kan pasti melihat dedaunan yang berwarna hijau. Itu kan rasanya adem, nyaman. Nah, begitu juga dengan sikap kita. Kalau kita memancarkan atau kita berperilaku dengan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang positif tanpa merugikan orang lain, alhasil itu akan sangat berhubungan sekali dengan energi inner beauty dalam diri kita nantinya. Itu akan membuat warna aura yang berwarna hijau tadi akan semakin positif. Karena diperkuat lagi dengan inner beauty kita nantinya Mbak Vivi. Begitu. Itu dari sikap ya Bu Ratu ya. Sebenarnya caranya cukup sederhana ya Bu Ratu ya. Dimulai dari makan makanan yang sehat, terus juga hindari rokok lah untuk wanita, Iya, untuk benar perempuan sekali. tidak merokok. Terus juga tadi Bu Ratu sebutkan kita harus melakukan hal-hal yang positif juga. Tapi di sini yang ingin saya tanyakan Bu Ratu ya, saya kan juga sebagai awam ya ini ya di sini ya. Mungkin juga wanita di luar sana tidak begitu paham untuk seperti yang Ibu Ratu sebutkan tadi, warna aura yang merah muda, sedikit merah muda, atau juga yang Ibu Ratu sebutkan tadi Berwarna ada hijau, ya itu kita cara mengetahuinya seperti itu gimana Bu Ratu? Kita harus belajar sih Mbak Vivi ya. Kalau kita pengen lihat aura, kita harus belajar. Cara belajarnya sudah pernah saya ajarkan di video saya sebelumnya, atau mungkin minggu depan atau kapan-kapan lah kita bahas bersama bagaimana sih caranya melihat aura dengan baik agar Mbak Vivi bisa tahu ya cara melihat aura sendiri itu seperti apa, cara melihat aura kita tuh, oh ini warna auraku hijau, ini biru atau kuning atau pink atau yang apalah. Jadi nanti saya ajarkan kepada Mbak Vivi biar Mbak Vivi bisa tahu lah, karena dalam video sebelumnya saya sudah pernah mengajarkannya. Mungkin Mbak Vivi belum pernah menontonnya Mbak Vivi ya, karena kan kita podcast kan baru-baru ini ya Mbak Vivi. Itu video saya sudah sangat lama sekali di situ, saya juga pernah mengajarkannya, sangat mudah sekali di situ. Oke, ya mungkin lain kali kita membahas itu ya Ibu Ratu ya. Oke, baik. Karena kan gini ya, kalau wanita seperti yang Ibu Ratu sebutkan, kita harus melakukan ini, udah kita lakukan. Tapi kadang kita tuh nggak tahu ini udah belum sih, apa udah bekerja belum sih dalam tubuhku, apa yang udah aku lakukan. Kadang tuh gitu Bu Ratu. Jadi kita juga harus tahu kan warna aura kita udah bener-bener baik belum nih, gitu kan. Nah itu tadi dari sikapnya ya Bu Ratu ya. Kita langsung bahas ke emosi, karena tadi kan ada sikap dan emosi ya Bu Ratu. Kalau emosi sendiri tuh gimana hubungannya dengan aura energi inner beauty kita Bu Ratu? Ada hubungannya sih Mbak Vivi ya. Kalau emosi itu kan dari ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif juga. Kalau emosi yang positif itu kita itu pasti orangnya baik, orangnya murah senyum, orangnya ya pedulilah dengan orang lain, lemah lembut, kemudian penyayang juga. Itu emosi yang positif. Sedangkan kalau emosi yang negatif itu biasanya suka marah-marah, terus wajahnya itu nggak enak, suka ditekuk, atau terlihat seperti pakaian yang kucel atau yang kusut kayak gitu ya Mbak Vivi, yang nggak bisa tersenyum, apalagi senyumnya tuh mahal, harus bayar dulu baru bisa kasih senyum gitu ya. Pernah kan Mbak Vivi ya lihat seperti itu ya Mbak Vivi ya? Kelihatan kusut banget. Iya benar sekali. Kalau emosi itu kan memancarkan aura warna merah. Saya gambarkan dengan pancaran aura warna merah. Nah kalau seseorang memancarkan emosi-emosi yang positif seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan memancarkan aura warna merah yang terang. Nah, sedangkan kalau orang tersebut itu bersikap memancarkan emosi yang negatif, alhasil warna auranya itu akan berwarna merah pekat atau merah gelap. Jadi orang itu nggak nyaman ketika bersama seseorang yang selalu memancarkan sikap sifat-sifat yang emosinya itu negatif Mbak Vivi. Dan orang akan lebih senang ketika berteman atau bersahabat atau pacaran, memiliki hubungan lah dengan orang atau wanita yang selalu memancarkan emosi yang positif tadi. Nah itu ada hubungannya dengan inner beauty. Karena kalau orang yang suka emosinya itu positif tadi, bukan negatif ya, itu akan membuat inner beauty-nya itu akan terpancar dengan kuat nantinya. Dan aura merahnya tadi akan benar-benar terpancar merah kuat, merah yang positif nantinya Mbak Vivi, begitu. Untuk emosi itu emosi pada diri wanita ya berarti ya, seperti yang Bu Ratu sebutkan tadi kan ada yang kurang senyum, terus wajahnya ditekuk, terus kayak
pembawaannya jutek gitu, itu sebenarnya emang pembawaan dirinya atau bisa dirubah sih Bu Ratu hal-hal semacam itu? Sifat seperti itu sih bisa dirubah ya Mbak Vivi. Emosi seperti itu bisa dirubah ya, tergantung dengan dirinya. Karena kan setiap orang aura itu kan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Misalkan di pagi hari kita bangun tidur lah, Mbak Vivi bangun tidur, bangun tidurnya pagi subuh sudah seger, senang banget, sehat, positif. Terus siangnya lagi Mbak Vivi ada masalah di kantor, entah itu disakitin hatinya atau dibully loh teman-temannya, pasti warnanya auranya Mbak Vivi pasti langsung kusut, sedikit kusut lah, jadi nggak nyaman. Nanti emosinya juga sedikit berubah kan ya Mbak Vivi ya, yang tadi pagi bahagia, senang, tertawa, tiba-tiba siangnya nggak enakin sama temennya atau ada masalah dengan pekerjaannya, pasti emosinya sudah menurun. Apalagi di sore hari Mbak Vivi pasti tambah lagi pekerjaan, tambah dikasih berat lagi, tambah beban lagi, itu kan membuat emosi kita jadi berubah-ubah nantinya, tambah berat lagi, tambah kucel lagi wajahnya nanti. Nah itu bisa dirubah, sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu. Nah untuk merubah hal tersebut itu perlu dilakukan pembersihan aura negatif tadi Mbak Vivi, karena kan aura itu kan berubah-ubah seperti yang dijelaskan, tergantung dengan lingkungan sekitar dan tergantung dengan emosi jiwa kita juga. Jadi itu bisa dirubah, bisa diperbaiki dengan membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh kita tadi Mbak Vivi. Berarti di sini emosi negatif harus dihilangkan ya Bu Ratu? Iya benar sekali. Karena kan emang keseharian kita itu juga berpengaruh besar terhadap munculnya emosi negatif tadi. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi hal-hal itu yang masuk pada diri kita. Jadi kita akan merubahnya menjadi hal-hal yang positif gitu. Terus untuk gini Bu Ratu, untuk sikap tadi kan udah Bu Ratu sebutkan ya, sikap yang berpengaruh terhadap aura inner beauty kita. Terus di sini emosi, sikap yang bagaimana sih Bu Ratu yang bisa menimbulkan emosi yang positif Bu Ratu? Oke, saya berikan contoh aja ya Mbak Vivi ya. Misalkan Mbak Vivi berangkat kerja, coba Mbak Vivi yakinkan dalam diri Mbak Vivi terlebih dahulu, saya berangkat kerja untuk mencari rezeki dan saya harus bahagia, saya harus ceria, karena kalau saya bahagia dan ceria pasti rezekiku akan lebih mudah untuk aku dapatkan. Nah seketika itu juga pikiran bawah sadar kita itu akan lebih bahagia nantinya. Kalau Mbak Vivi meyakini terlebih dahulu, pikiran bawah sadar kita, tubuh kita, jiwa kita juga akan menyadari bahwa kita tuh Mbak Vivi hidupnya itu harus bahagia dan ceria. Nah setelah sampai kantor, Mbak Vivi cobalah bersikap yang ramah kepada teman-temannya, ucapkan halo selamat pagi, nah berikan senyum kepada mereka, selamat pagi apa kabar nih hari ini. Nah kayak gitu kan orang yang melihatnya itu kan akan jauh lebih, aduh Vivi kenapa ini kok tiba-tiba ceria ya, kok tiba-tiba bahagia ya. Nah itu akan mempengaruhi aura-aura teman-temannya Mbak Vivi nantinya. Emosinya juga akan terpengaruh, mereka akan senang, mereka akan bahagia juga melihat senyumnya Mbak Vivi, melihat cerianya Mbak Vivi, melihat semangatnya Mbak Vivi. Itu akan mempengaruhi aura dari teman-temannya Mbak Vivi. Nah itu juga akan membuat inner beauty Mbak Vivi, bahkan teman-temannya Mbak Vivi di sekitarnya Mbak Vivi itu juga akan terpancar dengan kuat nantinya. Karena kan sifat aura itu mudah dipengaruhi. Jika Mbak Vivi datang dengan aura yang positif, maka orang-orang yang semulanya negatif, yang semulanya tidak bisa tersenyum, yang mahal senyumnya tadi, pasti akan mudah tersenyum karena pengaruh dari aura positif yang Mbak Vivi miliki tadi. Begitu. Berarti kita harus mencoba lebih ramah ya terhadap lingkungan sekitar kita. Sekali. Kita coba interaksi lah, yang mulainya mungkin kalau kita berangkat ke kantor jutek aja, terus main duduk aja di meja kerja. Sekarang sapalah teman-teman, ucapkan selamat pagi, terus juga jangan lupa tampilkan senyuman kita di depan mereka. Itu juga secara tidak langsung akan membuat ruangan kerja atau sekitar kita lebih adem, lebih positif gitu ya. Berarti benar sekali. Berarti harus dilakukan ya sahabat aura ya. Mungkin yang kalau masih malu-malu nih buat nyapa teman-temannya atau mulai senyum kepada teman-temannya, mulai dirubah sekarang juga, karena itu akan berpengaruh. Itu cara sederhana yang tapi efeknya luar biasa ya kalau dipraktekin setiap hari ya Bu Ratu ya. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi inner beauty, silakan bisa tuliskan di kolom komentar pada video kita kali ini. Terus buat yang baru gabung juga jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Bu Ratu ya, biar benar sekali, gak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya. Kalau udah subscribe jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Terus juga Bu Ratu terima kasih yang udah nemenin saya di sini. Mungkin kita akan
akan bahas lagi seputar inner beauty pada video selanjutnya, tapi dengan topik yang berbeda. Baik. Atau mungkin sahabat Aura punya permintaan video apa yang harus kita bahas, silahkan bisa ditulis di kolom komentar pada video kita kali ini. Terima kasih atas pembahasannya kali ini, Bu Ratu. Sama-sama, Mbak Kita Vivi. ketemu lagi pada video selanjutnya. Oke, Selamat pagi dan selamat sampai pagi. jumpa. Sampai jumpa.